Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita mulai sesi pertama untuk semiotik, kajian yang berhubungan dengan tanda. Semion itu bahasa Yunani yang artinya tanda. Tanda itu kalau bahasa Arabnya ayat. Jadi kalau bagi orang Islam, ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Yang pertama ayat-ayat qauliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kita diperintahkan untuk bisa membaca semuanya. Itulah mengapa kita diberi akal. Cuma hari ini, diakui atau tidak, peradaban kita lemah kalau harus membaca ayat-ayat kauniyah. Tapi canggih luar biasa kalau sekedar membaca ayat-ayat qauliyah. Zaman dulu, umat Islam itu dulu ya, ini nostalgia. Umat Islam itu pinter dua-duanya. Qauliyahnya juga mantep, kauniyahnya juga mantep. Cuma hari ini, entah kenapa, peradaban Islam lebih menonjol di ayat-ayat qauliyah. Yang bisa dibaca hanya tanda-tanda Allah yang sifatnya tertulis. Itu pun tulisan dalam teks resmi saja. Tapi yang ayat-ayat kauniyah, kita susah. Yo ada ulama-ulama, saintis-saintis intelektual yang pintar membaca realitas, tapi prosentasenya kecil dibandingkan ulama-ulama yang ahli membaca teks. Bahkan kata ulama sendiri yang muncul di kepala kita kan ulama teks. Sarjana umum tidak dianggap ulama. Bahkan UIN pun ya lulusannya masih diragukan itu ulama apa bukan. Termasuk yang fakultas agama. Di UIN kan ada fakultas Ustadz, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Adab, Dakwah. Jadi fakultas agama itu hasilnya Ustadz. Oke. Dulu pernah saya bilang hari ini mungkin dimulai sejak zaman modern, Barat itu terasa begitu canggih mendayagunakan akalnya untuk membaca realitas. Sementara Timur cenderung intuitif. Itu mungkin yang bikin kita agak lemah di dunia pembacaan realitas. Itu juga mungkin yang bikin kita gampang dibohongi. Kalau urusan realitas. Realitas itu kan ngomong sosial, ngomong politik, ngomong budaya. Sementara yang agama kan kebanyakan ngomong mana halal, mana haram. Mana penghormatan, mana penistaan. Itu kan logika-logika agama. Nah, sekarang kita coba kira-kira alat apa sih yang dipakai Barat kok mereka bisa cerdas membaca ayat-ayat Allah? Ada logika apa? Ada cara berpikir apa? Itu yang bikin saya ingat salah satu cabang kajian namanya semiotik. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan filsafat bahasa. Oke, cool ya. Iya, oke. Ngaji ini sambil membayangkan sepak bola antara Indonesia dan... Oke. Sayangnya kaptennya Indonesia Boas, bukan Muslim.
Coba Islam. Ya untung yang lain tidak protes ya. Masa kaptennya bukan muslim, itu penistaan itu. Harusnya Indonesia itu ya mayoritas muslim, kapten sepak bolanya harusnya muslim. Ya, protes onang Riddle itu. Oke. Bismillah, meskipun ada sepak bola kita tetap ngaji. Biar Gusti Allah terharu. Ya kan, sedekah itu kan gitu. Memberikan sesuatu yang disayangi itu kan pahalanya besar. Kita berikan waktu kita untuk ngaji daripada nonton sepak bola, meskipun pikirannya ada di sana. Oke, Ferdinand de Saussure. Malam ini beliau jadi tokoh kita. Dia disebut bapak filsafat bahasa modern, bapak semiotik modern, pokoknya bapak bahasa modern. Itu Ferdinand de Saussure, kelahiran Swiss, Swedia, daerah-daerah situlah. Dia termasuk tokoh yang ahli dalam bidang tata bahasa, gramatika, kemudian semiotika. Meskipun nanti bukunya yang paling terkenal Wacana tentang Bahasa, kalau bahasa Indonesianya, itu yang menerbitkan murid-muridnya. Jadi dia buku masterpiece-nya justru ditulis oleh murid-muridnya, hasil ceramahnya Ferdinand de Saussure. Cuma ini memang orangnya pinter, dari keluarga pinter, akhirnya ya sukses. Keluarga ayahnya juga ilmuwan, dikenal ilmuwan zoologi, ilmuwan botani, ahli di bidang taksonomi, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu ayahnya Ferdinand de Saussure. Oke, nanti dia expertise-nya di bidang bahasa. Meskipun sumbangannya besar, dia umurnya tidak panjang, meninggal umur 55 tahun. Belum sampai 60. Tapi sumbangannya besar, dia nanti yang mempengaruhi hampir semua pemikiran dan filsafat bahasa sesudah dia. Meninggal tahun 1913. Oke, kita coba masuk ke pemikirannya Ferdinand de Saussure tentang bahasa. Jadi nanti rentetannya itu memang diawali dari bahasa. Cuma bahasa ini tidak dipahami sebagai kalau ini namanya teh, kalau ini namanya meja, tapi dipahami sebagai simbol. Jadi simbol itu sesuatu yang maknanya tidak pada bendanya. Lampu merah maknanya berhenti. Itu kan berhentinya itu tidak pada bendanya, ada di balik lampu merahnya. Itu namanya simbol. Kayak bathuk hitam simbol. Yo kamu sendiri yang mengartikan. Itu kan simbol namanya. Maknanya tidak ada di bathuk hitamnya. Kalau maknanya ada di bathuk hitamnya, ya bathuk yang warnanya hitam. Tapi kan tidak itu. Ada di balik itu loh. Itu namanya simbol. Jadi bahasa itu sesuatu yang sifatnya simbolik. Makanya terus dinamakan semiotik bidangnya. Tidak tata bahasa, ini Budi, ini Bapak Budi. Yang maknanya ada di kata, tapi maknanya ada di balik kata. Itu yang disebut simbol. Maka bidangnya namanya semiotik. Hari ini misalnya ada istilah semiotika dihubungkan sama Al-Quran. Itu berarti ayat-ayat Al-Quran dianggap bersifat simbolik. Jadi kebenarannya tidak melulu ada di kata-katanya. Ada juga kebenaran di balik kata-kata, yang juga harus dikejar oleh yang membaca Al-Quran.
Ketika tiba-tiba Allah membolehkan kawin 4, itu mungkin ada kebenaran lain yang disasar dari kebolehan kawin 4 itu. Ungkaplah itu. Ketika tiba-tiba Al-Quran bilang walan tardo angkal Yahudu, itu mungkin ada konteksnya, ada kebenaran di balik itu. Itu yang harus kita ungkap. Ketika Nabi tiba-tiba bersabda, barang siapa mengumpuli istrinya malam Jumat, maka dia seperti membunuh 70 Yahudi. Loh, itu kalau kamu artikan letterlet, berapa banyak Yahudi yang tewas tiap malam Jumat? Tapi kan bukan itu mungkin maksudnya Nabi. Bukan kok terus kamu hitung beneran. Besok kamu habis nikah terus malam Jumat berapa kali kita? 3 kali, 7 kali 3, 210 Yahudi tewas malam ini. Mesti bukan itu. Ya, jadi itu kan semacam ketika Islam ini sedang progresif-progresifnya, sahabat-sahabat ini sedang semangat-semangatnya perang, minta perang terus. Nabi kan yo masuk perang terus-terusan. Kita mau jihad ini, Nabi kita ini mujahid ini. Terus Nabi bilang, sudahlah, kamu pulang aja. Kamu ngumpuli istri itu sama kayak jihad, bunuh 70 Yahudi loh. Gimana? Enak toh? Ya. Itu kan mungkin konteksnya begitu. Jangan kamu artikan letterlek terus kalau 3 kali terus 210 Yahudi. Itu kan yojo panasan terus yo, sekali-sekali sama istrinya tempurnya, tidak harus mujahid mengorbankan apa ndak. Nah, itu kan Nabi, jadi sangat manusiawi. Oke, ini simbol membaca di balik yang tertulis. Maka ilmunya namanya semiotik. Cuma nanti Ferdinand de Saussure ini menurut dia bahasa semion itu sifatnya struktur. Jadi ada jaringannya yang membentuk makna. Jadi makna itu tidak satu, ada jaringannya, ada strukturnya. Misalnya teh ini. Ini panas. Oke ya, teh ini tidak bisa cuma kamu pahami ini adalah teh campuran dari teh gula yang diminum. Pahami juga struktur di balik teh. Ini disajikan untuk ustadznya yang ngaji, yang bikin takmirnya, ditaruh di depan, gelasnya lebih besar. Kemudian itu variabel-variabelnya. Dengan struktur semacam ini, teh ini maknanya tidak sekedar minum, tidak sekedar ngasih minum, tapi ini mungkin ada penghargaannya, ada penghormatannya, ada formalitasnya, ada macam-macam. Itu namanya struktur. Jadi makna tidak lahir hanya dari sini, enggak. Laptop ini juga begitu. Apakah laptop itu enggak sekedar ini adalah gadget zaman modern yang gunanya enggak. Ini maknanya bisa macam-macam. Tergantung strukturnya. Kalau ini kamu bawa pulang ke desa, dia masuk dalam jaringan makna gaya desa. Mungkin ini dianggap barang mewah yang punya hanya kelas intelek, sifatnya rumit. Yang itu akan berbeda kalau kamu bawa ke kampus. Kalau dipakai bisa nyetel video, kalau di kampung, wah kayak TV ya. Ada lagunya, itu mesti orang, karena dia masuk ke jaringan, ke struktur makna desa. Kalau ini kamu bawa ke kampus, ini ya biasa saja, itu struktur. Jadi makna itu selalu berada dalam struktur. Itulah mengapa nanti pikiran-pikirannya de Saussure disebut strukturalisme. Jadi nanti kita akan membahas, diawali dari bahasa, kemudian semiotik, kemudian masuk ke strukturalisme. Oke. Listening, understanding, writing, reading, talking. Ini kan gunanya bahasa dalam hidup kita tiap hari. Dan jangan salah, 5 hal inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia.
sifatnya eksistensial. Bahasa itu kita pakai dalam 5 aktivitas itu. Mendengar, memahami, bicara, ngomong, nulis, membaca. Jadi itu fungsi bahasa kalau dalam teori bahasa. Jadi 5 hal. Jadi gunanya bahasa ternyata penting. Kalau kelima fungsi ini hilang dari kita selesai dari manusia. Itulah mengapa banyak filosof bahasa bilang bahasa itu sifatnya eksistensial. Katanya Heidegger, rumahnya being, rumahnya keberadaan kita. Tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan yang tidak pakai bahasa. Saya kadang-kadang di kelas, kalau ngetes mahasiswa, coba sebutkan satu hal yang tidak ada bahasanya. Itu mesti bingung mahasiswa nih. Karena begitu disebut, ya itu bahasa. Kamu mikir, itu kan juga kategori-kategorinya pakai bahasa. Misalnya kamu mikir, wah sudah berapa ya skornya Indonesia-Vietnam. Loh ini kan pakai bahasa semua. Skor, sudah. Ya kan, Indonesia, Vietnam itu kan bahasa. Tapi kan ada Pak yang kita belum ngerti bahasanya. Kalau kamu belum ngerti sama sekali, kamu tidak akan bisa mikir, nggak akan bisa menyebut, nggak akan bisa merenungkan, bahkan nggak akan bisa menunjuk. Jadi itu kayak sesuatu yang tidak ada. Tapi begitu dia ada, pasti sudah ada bahasanya. Meskipun kamu nggak tahu namanya. Tiba-tiba ada putih-putih terbang di atas ini. Itu kan kamu nggak ngerti itu aslinya apa. Tapi kan kamu menyebutnya pakai bahasamu kan. Wah, hantu Pak. Wah, kan selalu begitu. Siluman itu Pak. Wah, kan selalu kamu pakai bahasa. Kalau kamu menyebutnya sama sekali nggak bisa, berarti kamu belum paham. Jadi dia tidak bisa eksis untuk hidupmu kalau kamu belum paham. Jadi bahasa adalah rumahmu. Makanya filosof-filosof postmodern itu kebanyakan fokus di bahasa. Karena kunci kita ada di sini. Ahok kemarin sampai jadi besar kan karena bahasa. Ya kan? Apa sih yang tidak karena bahasa? Semuanya juga awal dan akhirnya bahasa. Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Segalanya medianya bahasa. Ekspresi kita pakai bahasa. Meskipun tidak harus bahasa verbal, bahasa yang ada kata-kata, ada tulisan atau bunyinya. Bahasa itu mudahnya kan understanding itu. Segala yang bisa kamu pahami itu pasti bahasa dan ada bahasanya. Yang tidak bisa kamu pahami ya bukan bahasa. Dia belum masuk kosakata wawasanmu. Saya tidak pakai ngomong terus garuk-garuk kayak gini. Kamu kan bisa membaca. Wah, Pak Faiz garuk-garuk. Pak Faiz mesti gatel sejak pagi belum mandi itu. Nah, itu kan kamu membaca. Padahal saya nggak ngomong. Di sini juga tidak ada terjemahannya. Ustadznya sedang garuk-garuk, tidak ada. Tapi kamu bisa membaca. Aku lihat kamu ketawa. Wah, ketawa. Itu kan padahal tidak ada tulisannya tertawa. Itulah bahasa. Jadi segala yang bisa kamu pahami berarti itu bahasa. Yang kamu tidak bisa paham, ya kamu tidak bisa menyebut bahasanya. Ada Pak yang tidak bisa dipahami. Biasanya kamu bilang begitu. Cinta Pak. Lah ya kamu menyebutnya cinta, itu berarti kamu tahu. Itu namanya cinta. Pengalaman spiritual Pak. Lah ya kamu sebut itu pengalaman spiritual. Lah itu kan istilahnya, bahasanya. Yang kamu tidak paham itu yang kamu tidak ngerti sama sekali. Menyebutnya saja nggak bisa. Maka bahasa itu kuncinya kalau ingin memahami manusia. Ilmunya itu. Lingkar ilmu bahasa ada di situ. Biasanya diawali dari kajian fonetik tentang bunyi. Ketika dia jadi ilmu, namanya fonologi. Nanti mahasiswa sastra pasti pernah belajar ini. Nanti di atas itu ada sintaksis,
hubungannya sama kalimat. Ada semantik, hubungannya sama makna. Kemudian ada pragmatik, hubungannya sama praktek bahasa dalam kenyataan. Itu ilmu bahasa. Nanti dia ketemu juga dengan banyak cabang ilmu manusia yang lain. Ketika ketemu sosiologi namanya sosiolinguistik. Ketika ketemu antropologi namanya anthropological linguistik, bahasa budaya. Ketika ketemu filsafat namanya filsafat bahasa, philosophical linguistic. Ketika ketemu dunia literatur, dia namanya stilistika. Ketika ketemu artificial intelligence, kecerdasan buatan, dia ada cabang namanya komputasional linguistik. Ketika ketemu fenomena bahasa-bahasa, ada namanya applied linguistik. Ketika ketemu psikologi, dia ada psikolinguistik. Nah, ini ilmu bahasa. Ya, yang berminat mendalami silahkan didalami satu-satu. Paling tidak kalian hari ini tahu namanya. Kalau telinga pernah dengar kan tidak asing-asing amat. Pokoknya pernah dengar maksudnya apa belakangan. Bukan ilmu itu begitu. Yang penting tahu namanya dulu. Kamu ngerti isinya, ureannya, tapi nggak ngerti namanya juga susah. Jadi paling tidak ngerti namanya, mana yang kamu tertarik, nanti silahkan dikejar. Mana yang bikin kamu tertarik, apakah psikolinguistik, dimensi psikologis dari bahasa, ataukah sosiolinguistik, ataukah filsafat bahasa, dan seterusnya. Cabang-cabangnya